Halo, selamat malam. Kembali lagi di Jakarta Vintage IG Live bersama Lutfi Hasan dan malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Buhana, panggilannya Buhana. Orangnya udah datang. Baru aja mau memperkenalkan. Oke, saya udah invite beliau. Buhana ini pendiri dari Therapeutic. Halo, Halo, selamat sore. apa kabar? Udah lama gak ketemu ya? Ah, Sejak kapan tuh kita terakhir ketemu pameran? ya, Bulan di September Bika. itu? Paris ya? Terakhir Enggak, itu ya? kamu di Bika. Oke, oke. Gimana di sana hujan nggak? Di sini masih hujan. Masih gerimis kayaknya. Oke, Udah oke, makan? oke, oke. Hah? Udah makan? Oh ya, thank you ya waktunya ya. Ini udah mau menyisikan waktu 1 jam. Biasanya 1 jam akan lebih nih, tergantung apa namanya, tergantung pertanyaan-pertanyaan biasanya. Oke, jadi kita akan bicara dengan ngobrol-ngobrol ya mengenai Therapeutic. Oke, ini sebuah ini social enterprise ya. Eh, Bisa dibilang social bukan social enterprise. enterprise. Bukan. Iya, bukan. Punya kecenderungan. Boleh, oke, Tapi boleh diceritakan gimana? Ini suaranya kayaknya agak putus-putus nih. Boleh mungkin agak deketan sedikit atau gimana? nggak putus ya? Ya, ya, ya. Udah betul Oke, sih, sebelah kanan udah bagus. Nah, sebelah situ udah oke. Ya. oke. Gimana ceritanya? Ini tadi bukan social enterprise, tapi bagaimana? Ya bukan social enterprise officially ya. Kita kan Ya, mulainya itu sebenarnya dari sebuah kesempatan. ya, Eh, dari event yang 5 tahun yang lalu, itu pertama ya. kali kita dikasih kesempatan untuk ngolah souvenir. Oke, Nah, souvenir itu dalam bentuk tas untuk ya, itu apa orang media yang di event itu. ya. Ini yang waktu Indonesia Fashion Week ya? Iya, Indonesia Fashion Week 2015. Ya, ya, ya. Itu yang pertama kali. Jadi kita itu cuma boleh pakai banner dari yang event organizer itu sama perca-perca kain sisa-sisanya dari fashion designers. Ya, Jadi dari sana kita mengolah jadi tas itu sebenarnya masih waktu awal kita sama sekali nggak punya pengalaman membuat tas, apalagi mengolah perca, mengolah spanduk, itu cara jahitnya semuanya itu total something new baru. buat kita. Ya, jadi dari sana kita melihat ternyata itu apa buka mata kita, ternyata perca-perca yang dari fashion designer itu banyak sekali, termasuk baju-baju yang nggak kejual Oh, oh, atau baju pun ya, disumbangkan, dikasih. ya, Oh, oke. baju yang setengah jadi, ada Oh, baju oke. yang setengah jadi, ada baju yang udah jadi yang nggak terjual, yang udah stok lama, Ya. jadi itu kayak apa, kayak udah jamuran gitu-gitu. Nah itu semua diolah. Nah Oke. dari sana mereka melihat kayaknya kita ada peluang untuk mengolah ini sebagai bisnis. Jadi Oke. ya, maksudnya karena satu yang limbah-limbah ini, yang kita bilang limbah sampah ini semuanya itu adalah raw materials. Hanya Oke. kita tahu caranya gimana mengolahnya supaya bisa jadi bagus gitu loh. Jadi bukan Oke. mengolah, asal mengolah, nanti jadi sampah lagi. Kita mau Iya, mengolahnya iya. bisa bisa dipakai lebih lama Iya, gitu. iya, iya. Nah, nah. Jadi ya Oke. itu baru Terus? pertama kali kita kenal tentang sustainability itu. Oke, oke. Jadi bisa dibilang ini tidak sengaja ya, bukan by design gitu ya. Ini sebuah Iya, inisiatif itu. Ini benar-benar kayak kebetulan, tapi kemudian mengembangkan menjadi seperti sekarang ini. Jadi lebih secara organik gitu ya. iya betul. Jadi itu Oh, sebenarnya ada satu kesempatan kita ya, bisa olah dan kita ya, coba. Hanya itu, kadang-kadang kita butuh satu kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru, yang total kita nggak kepikir. Tadinya sama sekali nggak kepikir. ya, ya, Jadi ya, ya, kita terus perkembangkan ya, ya. di sana. Oke, oke. Nah,
tadi kan nggak mau dibilang sebagai social entrepreneur, sebagai apa, secara resmi. Jadi bisa dibilang ini kayak industri rumahan gitu ya? Ya bisa bilang gitu. Bisa Jadi dibilang, industri oke. rumahan masih kecil ya. Kita timnya sebenarnya kecil sekali. Dari awal itu cuma mula-mulanya itu cuma 4 orang. Sampai Ya. sekarang ya, 6 orang termasuk saya 7. Oke, oke, oke. Dan Keep, itu keep it. sebuah ekonomi yang inklusif. Jadi kita meng-hire orang itu memakai Oke. orang yang ada di lingkungan kita. Ya, 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 Karena ya, ada ya. orang anggap kita itu seperti dianggap sebagai social enterprise karena satu kita mengolah limbah yang Ya. ada dampak lingkungannya. Terus satu lagi kita juga inclusive employment buat orang-orang yang butuh kerjaan. Jadi kita nggak milih benar-benar gitu loh. Yang penting mereka mau belajar. Ya, 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 Jadi di ya. luaran Oke. itu kita tuh social enterprise. Ya, ya, Padahal ya. buat bisnis kita semuanya mandiri. Ya, ya. Oke, jadi ini kalau saya baca dan saya ngikutin kan sejak tahun lalu ya, apa Triadeptik ya. Kemudian saya baca-baca gitu, semua yang dilakukan oleh Bu Hana ini dengan Triadeptik ini itu banyak banget apa namanya keywords yang sekarang ini dianggap seksi dalam Ya. produksi atau manufacturing gitu ya, dalam desain gitu ya. Pertama adalah mengolah limbah. Oke, kemudian mempekerjakan orang-orang secara inklusif, gitu kan? Tadi akan ada yang apa difabel ya, ada pengungsi kayak gitu-gitu ya. Oke, kemudian juga apa istilahnya circular economy ya. Ya. Uh, jadi itu ya dari apa waste fashion gitu ya, fabric waste, kemudian diolah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi gitu kan. Dan dari segi desain juga apa namanya sangat menarik dan bagus gitu, cantik gitu. Saya tahu sendiri bagaimana respons pengunjung pameran gitu ya. Jadi semua yang dilakukan ini sangat-sangat in sekali gitu dalam dunia desain ini ya. Apa semuanya mengarah pada sustainability gitu. Nah Ya. itu padahal dilakukan oleh Bu Hana tanpa ada semacam strategi dari awal kayak gitu ya. Itu benar-benar berjalan secara organik aja. Semua Oke, organ. oke. Ya. Tadi dibilang bahwa apa mempekerjakan itu jadi kayak nggak pakai rekrutmen khusus, tapi yang penting lu bisa mau kerja deh gitu ya. Lu mau belajar gitu ya, kayak gitu ya. Ya, Oke, jadi oke, oke. pokok itu sebenarnya tukang jahitnya. Harus Ya. kita ada kebetulan kita dikasih. Nah, itu semuanya kadang tersedia. Tukang jahit itu sebenarnya tadinya tukang jahit yang bikin fashion, yang memang udah Oke. tahu cara menjahit halus. Nah, itu kita Ya, pakai untuk ya, ya. karena orangnya udah tua. Jadi udah nggak Ya, bisa ya. jahit bisa cepat. Aku udah lihat fotonya, aku udah lihat orangnya Iya, iya. di Bagus ya. fotonya. Ya, Ya. seperti itu. Jadi Terus, semua pas gitu loh. Kadang-kadang ya aneh. Waktu kita pertama kenal tentang upcycling, itu ya, waktu kita mengolah itu baru mengolah yang aku bilang yang souvenir untuk Indonesia Fashion Week, itu kita nggak ya. tahu term itu upcycling. Baru belajar waktu itu. Setelah Google, oh ternyata memang ada term upcycling gitu loh. Jadi apa yang kita olah ini upcycling. Dan Oke, terus ada term slow fashion. Itu juga bukan kita yang bilang kita slow fashion. Itu kebetulan Goethe Institute. Kan ya, di tahun keduanya kita diundang untuk pameran slow fashion lab. Itu dari Goethe ya, Institute Jerman ya. Nah, itu ya. mereka bilang, mereka yang kuratornya datang ke kita. Kamu ini katanya jenis slow fashion. Aku bilang slow fashion itu kayak apa? Jadi saya minta penjelasan dari sana baru tahu itu slow fashion. Jadi benar-benar kita menikmati cara kita kerja dan meningkatkan mutunya gitu loh. Jadi bukan yang Ya. ya bukan jenis yang fast fashion yang umumnya. Oke, oke. Ya jadi apa ini semua dilakukan tanpa pretensi gitu ya, tanpa ada semacam agenda apa-apa. You just do it because you loving it gitu ya. Curious, curious satu kita juga we love it, but the more we get into it, the more we love it gitu. Jadi ya Oke. semacam itu. Jadi kayak orang kecanduan, pengen tahu lebih banyak lagi, banyak lagi. Dan Ya. makin kita tahu lebih banyak malah merasa kok
kayaknya kita nggak tahu, sebenarnya kita nggak tahunya segitu banyak gitu. Ya, ya, ya. Oke, Rasanya oke. Ini kira-kira kenapa faktor apa yang akhirnya apa dari humble beginning gitu ya, dari apa awal yang uh, sangat kecil gitu, apa tanpa ada rencana besar, gagasan-gagasan besar gitu, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang dianggap sebagai apa namanya cukup signifikan gitu dalam hal uh, sustainable production gitu ya, atau design gitu ya. Itu apa kira-kira faktornya dari Bu Hana sendiri yang orangnya perfeksionis atau orangnya sangat inklusif, atau apa nih, kira apa timnya atau gimana? Saya sebenarnya suka barang usang. Suka barang rusak. Yang tua, yang jelek itu saya suka. Sekarang latar belakang sebenarnya ibu rumah tangga, bukan fashion designer, bukan interior designer kayak Pak Lutfi. Jadi Saya kita juga. itu hobi, hanya sekedar hobi. Jadi Ya, suka ya, barang usang, saya olah furniture itu, suruh tukang yang ngolah-ngolah nanti dibikin bagus lagi. Itu saya suka. ya. Jadi untuk saya akhirnya waktu dikasih kesempatan ini, waktu mengolah limbah itu, saya rasa ini kayak apa yang saya kerjakan, cuma saya kayaknya belum, waktu itu sebagai ibu rumah tangga nggak ngerti soal begituan. Jadi Ya, ini kesempatan untuk saya menggali, belajar ya, ya, untuk ya. self actualization juga Oke, sebenarnya, oke. untuk membuktikan Jadi, saya bisa gitu loh mengolah sesuatu yang beda. Apa self actualization itu apa ya, seperti ya, mengekspresikan diri atau apa, ya kan iya. ya, mengekspresikan diri ya. Dan Bahwa apa bisa bikin sesuatu gitu kan ya. ya, karena Oke. kita semua termasuk yang membantu saya desain itu juga bukan anak desain padahal. Hanya dia hobi menggambar, apa gitu. Jadi kita semua itu coba menggali, otodidak. Jadi Semuanya. ya semuanya menggali. Jadi makin saling push gitu. Yang nggak bisa jahit ini kita suruh jahit begitu, coba sampai bisa dilatih sampai bisa. Kita nggak ngerti warna juga kita belajar warna. Tapi kita memang ada mentor dari Bu Dina Midiani. Oke, iya. Itu Mentor ya kita fashion designer dari Indonesia Fashion Chamber ya, Mbak Dina ya. ya. Waktu itu Oke, ya. mereka sama Pak Ali Karisma ya segala ya. Ya. Uh, Oh, mereka ahli artisme juga. Oke. jadi Mentornya. mentor. Jadi kita saya belajar teknik yang ini yang belakangan kita pakai untuk Ya. tapestry, untuk kain, mengolah limbah kain itu. Ah, Namanya fabric manipulation, itu kan berasal dari baju. Oke, Dari oke. dari, dari teknik yang bukan sesuatu yang baru. Hanya Ya, kita namanya fabric manipulation itu membuat sesuatu texture yang ya, namanya fossil. Itu yang ya, berbulu itu. Itu. Jadi kita tingkatkan dari hanya fabric manipulation yang biasa, ya. kita olah terus sampai Ah, standar yang kita suka, yang kita Oke, mau. oke. Ya, jadi seperti apa ya? Seperti gludru gitu ya. Uh, Jadinya ya. Jadi bertekstur ya, Chenille, bukan chenille kan Chanel, Chanel. kayak ulet bulu ya Ya, katanya. ya, ya. Ya, Ah, kayak jadi teksturnya kayak bulu ulet-ulet. ya. Oke, jadi saya ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama adalah gimana prosesnya dari pada apa kan itu kain-kain itu kan pertama jenisnya beda-beda, kemudian warnanya beda-beda, gitu kan Betul. ya, ketebalannya juga beda-beda, gitu. Nah itu gimana prosesnya dari misalnya kain itu diterima dari pabrik atau dari fashion designer, kemudian diolah menjadi misalnya tapestry, itu gimana prosesnya tuh berapa step dan berapa lama tuh kira-kira? Prosesnya itu jadi mulai kita kumpulin dari kain. Umpamanya kita terima kainnya dari Purana, dari Oke, Sukacita, dari ya, pabrik garment Surya Mandiri, seperti itu kan. Dan juga ya, dari yang awalnya dari desainer yang itu dari orang konveksi. Itu ya, dari mereka masing-masing punya bahan sendiri. ya. Ya, kalau mamanya Purana campuran polyester banyak juga, ada katun juga ada, linen juga ada. Itu kita semua sortir. Jadi Dan kita itu sortir color kayak juga. Purana itu kan batik ya, berarti udah ada motifnya. Waktu awal-awal mereka bukan batik aja, ada macam-macam Oh, kok. Termasuk ada oh, kayak linen, katun gitu juga ada. Jadi oh, macam. oke.
Jadi itu kita harus awalnya kita sorted by color. Oke, by color. Akhirnya kebanyakan kan. Satu jenis color ternyata ada linen, ada chiffon, ada apa. Itu disortir lagi by type of fabric gitu. Oke. Jadi kalau ke workshop kita tuh banyak kantong transparan tuh kayaknya semua untuk supaya kita gampang lihatnya. Jadi kantong plastik masih dipakai, tapi berusaha. Ya, jadi dari sana sortir. Jadi umpamanya kita mau bikin warna yang seperti di belakang, itu kan tapestry. Nah itu kita sortir warna yang hitam, abu, biru tua, putih, krem, kayak gitu. Kita sortir warnanya yang kita mau. Nah nanti itu disusun. Tergantung dia punya tekstur, dia punya fiber itu berapa erat, itu kita layer by layer. Ada yang harus taruh paling bawah, yang jelek bisa taruh paling bawah, nanti yang bagus taruh di atas, seperti itu. Jadi kita mulai dari 4 layers, itu yang basic sekali. Maksudnya 4 layers untuk baju untuk kain yang untuk baju. Jadi kita tuh banyak sebenarnya pengolah kain akhirnya. Dari cuman sekedar upcycling yang biasa, akhirnya jadi kita mengolah kain. Karena kainnya itu benar-benar terlalu banyak. Jadi kita kain pun itu bertingkat. Sampai jadi layersnya itu tergantung kita mau bikin apa. Jadi umpamanya kita mau bikin tekstil punya kain, kita bikin lebih tipis. Nanti kalau untuk bags bisa sampai 6 lapis. Nanti tapi udah tingkatannya lebih tinggi lagi, lebih tebal lagi, kita bikin tapestry atau bikin carpet. Jadi itu layering itu baru kita jahit, jelujur pakai tangan, jahit pakai mesin, gunting pakai tangan semuanya, terus ada proses sikat. Nah itu sikat yang menentukan tekstur terakhirnya. Dan tergantung kain yang kita pakai sih. Jadi kain ini bisa jadi chiffon, tulle, apa segala macam bisa kepakai. Nah itu berapa lama nih? Kayak misalnya tapestry itu kan berarti yang paling tebal ya dibandingin misalnya tote bag gitu ya? Iya betul. Paling tebal tapestry ya? 10 sampai 12 lapis ya. 12 lapis. 10 sampai 12 lapis. Ya, kalau mau teksturnya bagus sekali. Iya. Itu tuh kan udah kayak hampir kayak karpet dari Persia gitu. Saking dari segi warna dan dari segi teksturnya ya. Nah itu berapa lama kayak buat tapestry yang tebal 12 layers itu? Kenapa? Berapa lama kira-kira? Prosesnya. Kita bikin kemarin yang kita bikin untuk Maison Objet itu sebenarnya butuh 2 bulan. Itu kalau 2 bulan. Lembur, ya at least 2 bulan itu sebenarnya. Ukuran kalau nggak salah 3 kali 2 meter apa ya berapa ya? Saya lupa. Iya, 2 kali 3 kayaknya. Ya sekitar itu. Nah itu sebenarnya butuh 2 bulan. Tapi kita kebut kurang dari sebulan ya. Itu mereka tuh 5 orang itu di workshop minggu kerja malam juga lembur gara-gara itu. Tapi fun gitu loh, kita senang. Maksudnya semua orang yang itu senang gitu. Apalagi pas dipamerin semua orang memuji ya, semua orang pada jatuh cinta ya. Itu kepuasannya mungkin ada di situ juga ya. Puasanya ada di situ juga. Dan kita kan itu kan tantangan pertama itu yang kita itu yang Maison Objet itu tantangan pertama. Terus kita ada lagi belakangan bikin wall panels dinding. Jadi itu untuk dinding tembok yang 9 kali 9 meter kira-kira. 3 kali 9. 9 kali 9 meter. Jadi kira-kira 81 meter persegi. Oh ya? Itu kita 22 panels, ukurannya aku lupa ya. Kira-kira 1,5 kali 2 meter lebih ya. Satu panel. Itu bikin 22. Itu tantangan. Tadi yang kita pikir bikin Maison Objet aja udah gila itu kan. Ternyata. Jadi kita dipaksa itu. Karena ini project harus diterima katanya.
dari arsitek, Ah, yang order. Jadi ini project harus terima, mau nggak mau, die you must do katanya dia. Jadi kita coba, oke, mana kalau di workshop kita nggak mungkin 22 lembar itu untuk workshop kita sendiri. Jadi kita kerja sama garment. oh, Nah ini comes yang ceritanya circular economy. Jadi mereka garment industry, kainnya itu percaya banyak. Umumnya garment industry itu 15-20% terbuang kain sisanya. oke, Ya, ya, nah itu kita ambil. Jadi kita waktu mengolah wall panels itu mungkin 80% kain kita dari mereka. Kebetulan warnanya yang oh, kita butuh ada. oke, Dan sisanya kita collect dari desainer fashion semua. Itu yang kita kenal. oke, Itu ngumpulinnya aja mungkin dalam 2 minggu ya. Untuk ngumpulin kainnya semua aja. Itu ngumpulin kain aja. Jadi ngolah, kita tata sendiri di dalam workshop, terus kita ya, oper giliran yang hanya teknikal kayak jahitnya dan guntingnya itu kita oper ke garment. I Jadi yang see. balik dalam segi estetiknya itu nanti balik ke kita yang ngolah Balik lagi. lagi. Oke, oke. Kenapa? Itu berapa lama sampai selesai 22 panel? Hampir 2 bulan. Oh, oke. Oh Karena ya ya. itu kita dibantu garment. Kalau kita nggak orang kita sendiri di dalam nggak bisa, nggak bakal Oke. nyampe kan cuma 2. Oh, oke. Oke. Jadi kita Oke. tolong orang garment jahitkan yang mesin yang jahit yang lurus itu. Dan mereka yang bantu gunting juga, hanya yang gunting aja. Jadi kalau dalam segi layering yang butuh estetik tinggi sama yang bagian sikat itu, jadi dari awal sampai yang ujung itu sebenarnya kita yang masih kita yang pegang. Tapi kalau di tengah-tengahnya itu yang biasa, yang skill, bila low skill, medium skill itu mereka bisa dioper ke orang lain. Itu ada kerjasama. Jadi apa Oke. yang Oke. dari garment sisa-sisa itu masih. Ya. Bu Hana, maaf, kayaknya suaranya agak putus-putus. Saya bisa nangkep sih, Oh, cuma agak putus-putus. Ah, ah, gimana ya? Oke, coba dites lagi. Oke, gimana sekarang? bisa nggak? Bisa. Mungkin teman-teman bisa kasih ini masukan informasi. Ini suaranya oke kah? Gitu. Suara Uh, saya atau suara Bu Hana? Ya, kalau boleh. Oke, kita lanjutkan aja Bu ya. ya, bisa Oke. dengar. Ya, saya sih sebenarnya bisa. Uh, Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih sebelum kita ada pertanyaannya pertanyaan dari apa? Francis. Oke kok, suaranya oke katanya. Oke, thanks Oke. Francis. Ini sebelum melanjutkan pertanyaan ini ada pertanyaan dari Francis ya. Boleh dijawab ya. Aha. Baca nggak? Oke. Ya, baca. Hobinya itu upcycling apa atau ibu rumah tangga sih? Dua-duanya. Ibu rumah tangga itu role-nya nggak bisa kebuang. Maksudnya itu ibu rumah tangga itu udah status kita yang sebenarnya. Dan upcycling itu hobi. Benar Oke, kan? oke. Iya, iya. Oke. Ini aku baru baca sih ini komen-komennya. Oh, ibunya agak patah-patah tuh suaranya. Oke. Oh, nggak Sekarang pakai. udah lebih. Oke, katanya sih agak patah-patah kata Mbak siapa ya? Mbak Dinah Sumantri. Oke. Oh, Oke. Ya, ya. walaupun sekarang udah lebih bagus katanya. Oke, oke. Oke. Tadi udah dijawab ya, ada pertanyaan dari Mbak Dina, berapa lama dan berapa orang yang ngerjain. Oke, itu ceritanya gimana sampai bisa dapat supply kain-kain bekas, sorry bukan kain bekas, kain-kain sisa dan kain potongan-potongan kain itu bisa sampai ada hubungan sama garment yang sangat bagus karena mereka juga ngebantuin gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi kolaborasi. Jadi kalau awalnya kan, jadi kolaborasi kita bantu mereka dalam segi mungkin seperti pabrik pabrik garment. Jadi itu menunjukkan, membuktikan bahwa mereka punya percaya itu diolah. Jadi mereka bisa kalau ketemu mungkin ketemu klien atau apa itu mereka ada apa
alasan menunjukkan bahwa itu ekonomi mereka itu semacam circular ekonomi. Jadi gitu. Oh, jadi mereka juga ada kepentingan berarti ya untuk menunjukkan ke kliennya bahwa Ya, pabrik gue ini mereka eh, limbahnya diolah loh gitu loh. bahwa mereka peduli untuk mau orang lain kasih ke orang lain Oh, supaya ini barang nggak terbuang gitu. oke. Jadi ini kayak semacam simbiosis mutualisme gitu ya. Apa tuh? Garment juga perlu pihak punya partner untuk mengolah limbahnya. Kemudian dari pihak buahnya juga perlu bahan-bahan itu untuk bikin produk gitu ya. Ya, Oke. Eh, dan juga mungkin karena mulainya karena ada hubungan dengan Mbak Dina ya, mungkin nama Ali Karisma ya, gitu ya, sehingga ada betul. koneksi ke sana. Oke. Ya, Iya, ini ada komentar. Oke, oh pertanyaan. Pertanyaannya lucu. Kalau di pertengahan proses bosen, terus gimana dong? Saking gedenya gitu. Itu loh, itu kayaknya yang 9 kali 9 meter itu. Kalau di yang tengah-tengah mana itu oke, Mbak Dina Sumantri itu. 9 meter itu kan dipecah jadi 22 panel. Ya, oke. Kalau bosen gimana? Kalau lagi udah 10 panel terus bosen gitu. Yang nggak bisa bosen dong, harus tanggung jawab kita. Ini sebuah Tanggung jawab bisnis, ya. Profesional ya. nggak bisa. Jadi tadinya seperti saya bilang, tadinya awalnya saya nggak mau terima sekali sama proyek ini, takut, benar-benar takut setengah mati untuk menerima Ya. proyek yang besar ini. Ya. Terus karena benar-benar di push dan Dipaksa sama si arsitek itu. Siapa sih arsiteknya? nggak tahu enak kan saya ngomongnya. Ah ya, jangan. Kalau nggak enak Arsiteknya jangan. sudah senior, Apa? jadi saya arsiteknya sudah senior, jadi Ya, saya juga takut nggak ya. enak untuk nolak. Takut ya. Kalau udah senior ya. Jadi saya Oke, nggak oke. enak. Tapi hasilnya kemudian udah selesai terus gimana? Nah sekarang Eh, itu tembok saya nggak tahu udah dipasang atau belum, karena itu kan kita oper ke kontraktor untuk mereka di frame, ya, dibikin ya, dibikin panel belakang untuk dipasang, ya, nanti satu-satu dipasang. Itu rencananya ya, di ya. sebuah bank, jadi kita belum tahu itu Oh, banknya masih melanjutkan proyeknya nggak atau nggak. Tapi kita udah serahkan semua sebelum PSBB, udah selesai. Oke, udah selesai. Jadi kita udah oke, selesai tugas kita. Jadi udah oke, tenang. oke, Sekarang tinggal yes. Oke. Uh, Pertanyaannya soal bisnis model. Ini kan gimana bisnis modelnya ini sebagai sebuah quote unquote industri rumahan atau social enterprise gitu, supaya tetap jalan gitu usahanya. Dan kita masih backbone, rumahan, uh, uh, jadi apakah berupa masih PT? very very small business. Oke, ya, oke. Tapi Udah apa? sudah register. Udah register. Oke, ya. Tapi jadi seperti PT biasa aja ya. Jadi ini bukan tidak melabel diri sebagai social entrepreneur, social enterprise gitu enggak ya. Oke, fine. Nah, terus backbone produknya apa? Yang menjadi source of income secara lebih continue itu apakah misalnya tote bag ataukah tapestry? Sekarang yang jalan, ya pun masih dalam masa COVID ini yang jalan tas, Tas ya? bags, Oh, oke. ya. Ya. Bagnya, malah jenis yang anehnya itu yang karung. Yang karung? Karena kita juga mengolah karung kopi. Ah, oke. Dari coffee roaster sama cafe. I see. Ya, jadi Oke. sepanjang ini masih yang jadi namanya kita punya yang makanan sehari-harinya itu tas. Ya, tas ya. Jadi kalau dalam project yang seperti wall panels itu kita baru mulai bergerak ke sana. I see. Oke. Dan berarti udah ada
apa namanya client base gitu yang tetap gitu ya. Uh, Tas ya, dalam bentuk tas memang ada client base yang regular. I see. Jadi Oke. mereka ada yang mengoleksi karena kan kita punya tasnya tuh one off kan. Ya, ya, ya. Nggak ada yang Jadi sama. khusus mengoleksi jenis tekstur yang beda, warna yang beda. I see. Modelnya juga beda. Beda-beda juga. Oke, oke. Kalau dianggap kayak bisnis, kadang-kadang kita itu bukan purely bisnis, jadi karena pengen bikin apa ya bikin apa gitu. Tapi kalau ada order yang fix, kita bikinkan kayak gitu. Jadi kita mengolah upcycling itu bukan hal aja. Satu materinya gimana Bu? Yang beda. Jadi kita punya range of products yang beda-beda juga. Jadi dalam masa seperti COVID ini itu masih bisa jalan. I see. Oke. Ini ada pertanyaan, dari Mbak Dina Sumantri. Di masa pandemi ini secara produknya termasuk kategori non-essentials. Apakah Ibu mencoba produksi sesuatu yang bisa keep up atau adaptasi dengan kondisi sekarang? Untuk dalam masa-masa ini enggak ada produk yang tertentu. Gimana boleh diulang, Bu? Biar bisa keep up adaptasi dengan kondisi sekarang. Ya. Belum ada sih. Karena kita penjualan kita juga nggak sampai mati total. Jalan terus. Masih jalan, walaupun non-essential ya. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Kadang-kadang masih ada orang yang mau something yang different gitu loh. Oke. Oh ya, alhamdulillah ya Bu ya. Walaupun kita ada bikin masker, tapi kita masker itu hanya bukan untuk dijual, kita hanya untuk bagi-bagi aja. Karena limbah kain kita. Oke. Untuk dijual atau nggak dijual? Tadi saya nggak dijual. Enggak. Disumbangkan. Itu hanya kalau mereka mau beli baru kita kasih gitu. Tapi umumnya kita hanya kasih orang. Oke. Ya. Itu kalau Mas Francis dengar dia akan senang sekali karena kemarin juga pembicaranya mengenai itu. Jadi tidak menjual masker ya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mary. Oke, sorry ya. Tantangannya apa selama ini? Tantangannya ya dalam segi harga. Kadang-kadang kita maksud awalnya itu karena harga ya. Ya. Satu, kita ngolahnya nggak mudah, tapi orang punya itu barang upcycling itu harus murah karena menganggapnya itu kan bahan limbah yang dibuang orang. Kadang-kadang dikasih gratis, tapi kita coba itu menjelaskan bahwa limbah itu pun kita harus ngambil, harus kita bersihkan, harus kita simpen, dan harus kita olah yang benar, nggak bisa ngasal gitu. Kita mengolah biarpun itu pun limbah, kita kualitasnya itu harus dijaga benar-benar. Cara jahitnya itu juga nggak bisa sembarang, harus kuat. Jadi nilai prosesnya itu tinggi sekali, handmade-nya, handcrafted-nya itu. Jadi kita selalu kalau ada pameran kita usaha menjelaskan itu. Juga kita di website kita jelaskan kenapa ini bisa mahal. Kita tunjukkan prosesnya. Dan itu awal-awal memang agak susah. Jadi kita 3 tahun pertama itu struggle untuk satu karena kita bukan brand terkenal, tapi kita coba terus sosialisasi, bikin awareness tentang apa yang kita olah. Bahwa itu limbah dan nggak mau itu ternyata masih bisa loh. Bisa jadi satu ekonomi yang berbeda. Ini tadi dibilang bahwa selama masa COVID ini mungkin hampir tidak terpengaruh ya, jadi sales tetap jalan gitu ya, orang masih tetap order gitu ya, walaupun ini kategorinya itu non-essential.
profil profil customernya seperti apa? Apakah ini orang expatriate ataukah lokal atau di mana? Atau gimana? Lokal, lokal. Lokal. Rata-rata lokal dan ada sebagian dari Singapura. Jadi seperti yang kita ngolah kan seperti kopi, kopi. Itu ada satu coffee company di Singapura yang benar-benar kasih kita, dia punya kantong-kantong itu dibawa ke Jakarta untuk diolah, mereka balik dibeli sama mereka. Jadi kita nyari company-company yang seperti ini, yang limbahnya diolah, tapi mereka beli dengan harga yang bagus gitu loh. Nah itu. Okay. Terus ada juga seperti kita dengan Swedish Embassy juga begitu. Mereka kasih bannernya ke kita olah, mereka beli. I see. Oke. Harganya yang nentuin siapa, Bu Hana? Kita. Sendiri. Oh, enak amat. Enak banget. Ya maksudnya yang reasonable lah ya. Harus reasonable. Padahal bahannya mereka yang kasih ya. Ya, betul. Tapi mereka mau ya itu dalam segi kepedulian, daripada mereka buang loh, nggak jadi apa-apa. Mereka itu masih rela itu dikasih ke kita, mereka beli balik karena itu barang mereka kan, barang mereka balik dalam bentuk yang berbeda, yang lebih keren. Siapa yang nggak mau? Oke. Jadi mereka mungkin they feel good gitu ya, karena mereka udah doing something for the environment gitu kan ya. We make them feel good. Ya. Itu ada yang banyak yang muji loh. Nicholas. Oke. Nicholas, dia juga ngolah. Oke. Suara Bu Hana katanya masih putus-putus nih. Oke. Mbak Eva bilang keren, dia bilang. Oke. Apa lagi ya? Nah, sekarang jadi produknya Triada Butik ini lebih ke volume ataukah value? Jadi misalnya kalau volume itu berapa kira-kira produksi tote bag misalnya sebulan itu? Lebih ke value, bukan volume. Bukan volume, value. Jadi jadi mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya, tapi harganya cukup tinggi gitu ya. Maksudnya cukup bagus. Oke. Lumayan tinggi. Ya, ini menarik sekali karena tadi ya, mungkin banyak orang yang juga merasa dengan membeli produknya Triada Butik ini merasa doing something good for the environment, for the bumi kita gitu ya. Setidaknya kita bisa membantu. Bagaimana? Kita bukan memberi solusi yang absolut kan. Maksudnya dengan upcycle ini kita nggak bisa memberi solusi yang benar-benar 100% begitu. Maksudnya yang eco-conscious sekali juga enggak. Tapi kita memberi solusi dan pilihan yang beda. Oke. Nah, selain sibuk mendesain dan memproduksi gitu ya, mengolah bahan-bahan ini, apakah juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya memberikan jadi pembicara, misalnya di event-event gitu kah, ataukah membuka kelas atau gimana? Ada? Kita dari awal begitu, banyak sharing. Jadi bikin dengan sharing itu kita bikin awareness tentang limbah yang bisa diolah. Jadi kita ke bank sampah juga, ke seperti social enterprise juga, lebih mengajar, sharing apa yang kita kerjakan. Jadi kita nggak bisa bilang ngajar sih, kita hanya sharing apa yang kita pelajari. Jadi ya termasuk ikut ngajar pelatihan juga. Ya aku bilang pelatihan kita bisa bantu ngajarin kayak gitu, tapi kan aku bukan pengajar. Bu Hana ini emang orangnya ini ya, sangat rendah hati, baik dan rendah hati ya, tidak sombong gitu ya. Emang begitu pembawaannya? Nggak tahu. Karena dari tadi tuh emang bener sama
ya mengagumkan, inspiring, banyak orang yang bilang inspiring gitu ya. Kegiatannya juga mungkin karakter dari Bu Hana sendiri ya. Oke. Eh, Oke, ini apa tuh humble dia bilang itu. Ada yang ngasih jempol juga tuh Francis. Oke, ada momen apa ya ini yang membuat Bu Hana oke, I've been doing the right thing gitu. Momen yang itu ya. Mungkin waktu bisa ikut Maison OJ itu ya, mungkin ya. Oh ya. Ya, itu kesan yang dalam sekali. Kita juga nggak percaya bahwa kita bisa kepilih. Jujur waktu ikut kurasi itu Pak, kita itu hanya dalam bayangan ini hanya untuk pengalaman. Nggak mungkin kita kepilih maksudnya. Karena kan kita juga bawanya cuma 2 macam barang waktu itu kurasi. Benar-benar nggak kebayang bisa terpilih. Jadi itu aku merasa kerja payah kita selama 4 tahun terakhir itu terbayar. Bisa, maksudnya kita punya tapestry bisa di acknowledge, makanya yang interior designer semua waktu itu rata-rata ya dianggap sesuatu bagus. Dan apalagi pada saat di pameran di Paris itu menjadi bintangnya ya. Gak ada. Semua orang berhenti itu. Waktu itu semua orang berhenti dan semua orang nanya. Karena Oke. Apa namanya? Nah, kalau ngelihat dari mungkin kan sekarang Bu Hana udah banyak ikut kegiatan ya, kayak pameran, banyak memberikan sharing tadi itu segala macam gitu ya. Kemudian juga menerima penghargaan gitu ya. Nah, itu ngelihat nggak menjadi terkoneksi nggak dengan like-minded people seperti Bu Hana? Apakah orang-orang lain yang juga melakukan kurang lebih seperti Bu Hana ini? Yang melakukan kerjaan seperti kita, yang melakukan kerjaan seperti kita full seperti kita yang udah bisa belum banyak sih, tapi banyak yang baru-baru, yang seperti tadi Nicholas Jam, mereka itu yang baru-baru yang kita lihat mau mengolah limbah. Nah itu sharing kita itu saya juga menganggap seperti gini, mereka jadi melek gitu loh, bahwa limbah itu bukan limbah. Sesuatu yang masih berharga, yang masih bisa diolah, tergantung kita orang yang mengolahnya. Jadi kita orang punya moto satu, kita punya tagline itu imperfections stitched with good intentions. Jadi imperfections itu dalam bentuk orang dan bahan. Jadi waktu kita mengolah kita grow. Jadi dengan good intention kita mengolah sesuatu yang jauh lebih bagus dari yang diterima. Dengan niat yang baik. Ya, itu aja. Nggak bisa yang mengutamakan soal financial gain sebenarnya. Walaupun dalam segi bisnis kita harus balance. Ya kan Pak? Nggak bisa terlalu sosial, juga nggak bisa terlalu... Nggak bisa, iya. Harus balance. Harus di balance ya. Oke. Itu ada komentar dari luar biasa perjalanan karya-karyanya itu dari Pak. Aku tuh susah sekali tuh baca namanya Pak Tipik. Itu Pak Didi. Itu susah sekali deh kemarin. Aduh. Pak Didi ya? Pak Didi. Oke. Dia rajin sekali ikut. Rajin sekali ikutan. Thank you Pak. Nah, bagaimana? Seperti Pak Didi ini, dia punya benih kopi yang satu atap sama kita di depan. Toko kopinya di depan. Jadi kita tuh termasuk ngambil banner-banner yang mereka buat, mereka yang buat promotion. Itu mereka udah pakai, dibawa ke belakang kasih kita. Jadi kita olah lagi. Oke. Partner berarti ya? Oke. Ini Prancis bilang, ini laporan kayaknya, di Chiang Mai Design Week kemarin tuh, 2019, produknya juga jadi bintang. Oh ya?
Iya, itu Karena siapa informasi. yang bawa? Kenapa? Kan yang bawa Pak Francis sama Pak Aib ya, Budiman ya. Iya, almarhum ya. Ya, Mbak, terima Mbak kasih. Eka bilang Mbak Hana sangat baik hati dan nggak pelit ilmu. Oh, Hah? oke. Siapa itu? Ya, Mbak Eva, Mbak Eva. Tamu kita Oh, waktu beberapa hari yang lalu, iya. iya. Pak Eva juga sama. Oke, yes, nggak apa-apa. Ba- Ah, Bagaimana membalance itu saya antara nggak punya latar belakang desain. ya, ya, Semua itu dibawa dari hobi. oke, Jadi latar belakang saya sebenarnya business administration. Jadi yang dalam segi desain apa itu hanya semua dari sekedar dari hobi. oke. Nah, terus Semua membalance, otodidak. yes, otodidak ya. Ya. Membalance antara apa bisnis dan idealismenya gimana tuh, katanya? Pertanyaannya itu. Bisnis dan idealisme, Ya. maksudnya seperti apa? Jadi misalnya apa namanya antara menghasilkan uang dan menghasilkan karya. Bagaimana membalance? Itu saya harus belajar membalance-nya, itu yang susah. Ya, Karena ya, satu, saya nggak mau sampai membayar itu gaji yang tidak layak. Itu utama. Jadi karena kan saya sudah sebutkan dari awal kita itu orang yang memang yang tidak terlatih untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang kan. Jadi kita majunya tuh sama-sama. Jadi kita sambil jalan itu gaji mereka tuh selalu ditingkatkan dengan kemajuannya mereka. Jadi kita nggak stay di tempat gitu. Jadi apa ya? Makanya susah ya karena harus membalance profit. Tapi benar-benar kita awal 3 tahun itu hampir nggak ada profit. Bisa nutup itu udah bersyukur ya, sekali. alhamdulillah. Ya. Jadi kalau dibilang social enterprise ya kurang lebih lah, tapi saya nggak berani ngomong saya social enterprise. Ya, oke. Saya social enterprise itu hanya dalam segi mengolah limbah aja. Oke, oke. Ya, ya. Oke. Jawabannya sangat 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 jujur apa adanya ya. Eh, Kalau boleh, ini pertanyaan yang boleh dijawab boleh enggak? Sekarang ini bisa hidup 100% dari terapeutik ini ataukah ini masih semacam kayak sampingan? Bisa dibilang bisa hidup dari ini, tapi minim. bukan yang kantongnya tebel sekali ya, maksud cukup Cukup lah ya. setidaknya saya punya staff semuanya cukup gitu. Oke, ya. Ya mereka yang dicukupin duluan. Oke. Kalau saya kadang-kadang masih merogoh dikit-dikit. seperti sebenarnya kalau kita tiket sampai ke Paris itu sebenarnya nggak mungkin. Oh. Ya. Jadi kalau untuk yang biasa-biasa kita masih bisa jalan. Oke. Bu Hana ngelihat apa namanya ngelihat ini apa yang dikerjakan ini ya dengan terapeutik ini mengolah limbah, oke, kemudian memproduksinya menjadi sebuah item yang punya nilai tinggi gitu ya. Itu masa depannya ini prospeknya ini akan cerah dan bukan nanti akan lebih banyak lagi pemain-pemain seperti ini ke depannya atau bagaimana Bu Hana ngelihatnya? Saya harap sih banyak yang mau ya, yang mau mengolah limbah fashion. Mungkin nggak harus dengan segi limbah fashion khususnya ya, karena itu orang sampai benar-benar zero waste itu susah sekali. Untuk garment, untuk fashion designers itu mereka harus benar-benar satu sadar, mau ada kemauan untuk mengolah, karena untuk mengolah limbah itu bukan murah, bukan hal yang murah. Iya. Ternyata ya. Ternyata, termasuk recycling pun itu biarpun udah di recycle, mutunya itu selalu sering nggak sebagus yang original, bahan yang pertama kali
yang sudah ya mungkin gampang putus atau apa seperti gitu. Ya, jadi harus diolah dengan cermat. Makin banyak yang mengolah limbah lebih baik. Atau setidaknya mereka yang mengolah fashion itu dari awal udah mulai hati-hati gitu loh. Jadi jangan, kalau fast fashion kan cenderung mau cepet, jadi limbahnya pasti banyak gitu. Oke. Oke. Makanya ada term slow fashion itu supaya mereka benar-benar mencermati dari bahan pokoknya yang awal itu sampai mereka proses desain, proses mengolahnya itu jangan sampai ada waste. Itu nggak gampang sekali. Ya. Oke. Ada ya. Ini kita ngomongin sedikit fashion ya, fashion industry yang ternyata menghasilkan limbah yang luar biasa banyaknya, gitu kan, terutama yang fast fashion ya. Ya, nanti saya diomelin orang. Nggak apa-apa, kan sepupunya interior designer bukan? Mbak Dina nggak nonton dia, nggak apa-apa. Fashion designer. Fashion designer. Dia juga ada passion dalam segi sustainable fashion. Maksudnya dia mulai menyadari, maksudnya untuk membantu desainer muda yang ada di Indonesia. Sekarang yang Indonesia Fashion Chamber. Jadi mereka ada mulai. Dia aktif sekali loh itu. Saya tahu dia aktif sekali. Oke. Nah terus kira-kira ini kalau misalnya pemain seperti Bu Hana ini cuma segelintir aja, 1-2 aja, itu kan padahal limbah fashion banyak banget gitu kan ya. Oke, terus apa yang dilakukan kira-kira oleh Bu Hana supaya misalnya semakin banyak orang yang melakukan seperti ini sehingga limbah itu bisa at least berkurang gitu. Ya, saya cuma bisa memberi contoh apa dari yang kita kerjakan, bahwa limbah bisa sejauh ini, bisa dikerjakan lagi sampai sejauh ini, tergantung kita mau mengerjakannya seberapa detail, seberapa teliti gitu ya. Itu bisa gitu loh, tergantung kemauan kita masing-masing. Itu apa yang dari segi yang saya kerjakan. Tapi kalau dari segi orang fashion sendiri saya nggak berani mengajari nanti saya. Maksudnya itu mungkin ya karena kita sering ngomong, kalau orang-orang seperti kita sering ngomong begini, kamu sok tahu lah apa. Ya memang kan ada sok tahu sih, karena kita bukan orang yang di dalam. Ya tapi kita kalau bisa sebisanya mengajak. Seperti kita mau diet kantong plastik umpamanya, ya kan, nggak mau pakai kantong plastik, itu kan dari segelintir orang mulainya, sampai akhirnya ya mereka orang-orang makin lama makin sadar, karena itu banyak dikomunikasikan. Saya tahu. Oke. Jadi tadi Bu Hana menjawab bahwa yang dilakukan untuk supaya lebih banyak orang melakukan seperti ini adalah menunjukkan contoh aja, menunjukkan contoh apa yang dilakukan oleh terapeutik gitu ya, sehingga siapa tahu dengan harapan banyak orang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, memanfaatkan limbah, gitu kan? Nah kalau dari pengalaman dengan terapeutik dengan terutama tote bag-nya yang menjadi item fashion ya, itu slow fashion di Indonesia ini semakin hari semakin banyak pengikutnya, semakin banyak orang yang percaya dengan slow fashion, ataukah gimana? Pengikutnya sih bertambah, saya nggak tahu lebih banyak ya. Untuk dalam case kita memang bertambah. Nah, kadang-kadang yang ikut kita, yang beli barang kita itu bukan karena mereka sadar tentang mereka eco conscious atau apa, bukan tentang lingkungan, kadang-kadang malah tentang estetiknya. Karena seneng, karena cantik gitu ya. Mereka lihat cantik, unik, dan nggak biasa. Jadi begitu mereka kadang-kadang, jadi nilai tentang eco consciousnya itu bonus buat mereka. Baru tahu belakangan gitu. Iya, jadi nggak semua selalu yang begitu. Semuanya yang tentang. Jadi penting sekali bahwa produknya itu sendiri harus cantik ya, harus deliver gitu ya. Barulah isu-isu lainnya
Ya, jadi estetikanya dan fungsinya itu harus harus bagus, harus memenuhi. Kemudian barulah isu-isu lainnya seperti circular economy, slow fashion, environment friendly dan lain-lain itu belakangan gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak beda sama bisnis lain, hanya beda raw materials. Ya, ya. Oke, sekarang nih pertanyaan terakhir mungkin. Kalau dari Trade Putik yang mengolah limbah itu menghasilkan limbah lagi juga nggak? Kita ada limbah. Masih. Sebenarnya kita biarpun ini, saya mau tunjukin. Ini limbah fashion ya. Ini limbah fashion banget. Potongannya begini. Terus ini, tuh, ini kayak begini potongan samping-samping begini nih. Ini yang kita olah juga. Jadi ini bahannya tuh bagus sekali. Kita udah olah jadi kain, kita gunting, kita sikat, itu masih ada yang pertara yang kecil-kecil sekali, itu kita belum bisa ngolah. Nah, itu limbah kita. I see. Tapi kalau yang masih berbentuk kain, biarpun sekecil apa, kita simpan. Jadi kita sampai bisa dipakai. Terus kalau limbah, jadi kalau kita bongkar tali, umpamanya, kita nggak puas, model ini nggak bagus, nggak bisa dijual, kita rombak, karena itu barang kita yang ngolah sendiri dari awal, dari kain sampai bahan jadi, itu kita bongkar. Kalau kita nggak bisa kejual, kita bongkar, kita ngolah lagi sampai itu barang bisa kejual. Jadi kita usahakan jangan stok barang banyak. I see. Jadi belakangan kita juga terima itu apa, seperti custom gitu. Terima apa? Custom order. Jadi itu lebih memenuhi apa yang mereka butuhkan. Jadi kita nggak mau asal-asal jadi, awalnya kan kita asal-asal bikin karena kita mau mempush produk yang jenis ini. Jadi kita bikin banyak macam. Tapi belakangan sampai yang setahun terakhir ini kita udah mulai lebih banyak memenuhi custom. Okay. Jadi benar-benar warna yang mereka butuhkan kita olah kainnya sampai jadi produk yang mereka butuhkan seperti laptop bag umpamanya gitu. Jadi kita jadi cara bisnis juga beda. Oke. Ini kita udah lebih dari sejam, jadi saya nggak mau mengambil terlalu banyak waktu dari Bu Hana. Kecuali kalau ada pertanyaan saya mau kalau ada pertanyaan dari teman-teman saya akan sampaikan. Tapi kalau nggak ada, saya ingin minta Bu Hana menyampaikan. Terakhir tuh biasanya aku minta, kata-kata terakhirnya atau ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman di sini gitu ya, atau secara umum gitu ya, apakah ke pemerintah? Saya belum nanya soal pemerintah. Pemerintah bantuin apa gitu, perannya ada nggak dalam perjalanan Trade Putik ini? Ada, tapi nggak ada impactnya, belum jelas. Saya nggak tahu ya, seperti yang kita Maison Objet kan maksudnya fasilitasi, di presentasi sama Backcraft dan ADI kan. Nah itu memang impactnya nggak langsung, maksudnya kita diperkenalkan begitu, kita nggak dapat order dari sana, tapi ternyata di Indonesianya, jadi kita malah lebih dikenal di negara kita sendiri. Orang, jadi kita kenal yang arsitek itu, yang arsitek senior itu juga karena koneksi-koneksi yang kita ketemu waktu di Maison Objet. Jadi membuka, at least pemerintah kemarin melalui Backcraft itu memberikan perannya membuka pintu, ke lebih banyak opportunities gitu ya. Jadi koneksi lebih. Jadi langsung dari sananya nggak ada. Nggak langsung. Memang katanya sih kalau pameran kan nggak bisa sekali aja, harus 3 kali baru dapet lah. Gitu. Kalau sekali aja belum tentu dapat. Itu kata orang yang sering pameran ya. Kita harus optimistik. Dalam COVID ini memang kita juga banyak yang harus disesuaikan ulang kan, harus dipikirkan ulang cara kita produksi dan macam-macam. Iya, betul. By the way, masih produksi nggak pada saat COVID ini? Masih. Maksudnya karyawan tetap datang. Karyawan tetap datang ke workshop. Masih, karena kita ada tukang yang tadi saya bilang Pak Kus itu, dia tinggalnya di workshop. Jadi I see. Work from home.
Jadi dia I masih see. kerja. Oke, Dan oke. yang sudah keburu pulang kampung, kita kirim bahannya ke mereka untuk kerjain. Oh ya? Oke, 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 oke. Ini oke, oke. Ini ada harapan dari fans kayaknya. Ditunggu male fashionnya Kita nggak dari bisa ngomong semuanya. Francis. Oke. Itu harus Oh, harus sama fashion designer gitu. Harus kolaborasi sama fashion designer untuk kolaborasi ya. Oke, oke, dan oke. ya kalau apa yang bisa saya bilang ya, kata-kata yang buat saya sih, Pesan-pesan. pesannya ya, start small, Oke, focus and be consistent. oke. Start small, Dan nggak harus fokus, langsung besar. and be consistent. Oke, jadi nggak usah mulai dengan mau yang besar-besar dulu gitu ya. Kita memulainya dari yang kecil-kecil aja dulu. Aku lebih cenderung yang klasik begitu. Oke, Yang step oke, by step. oke, oke. Aduh, aku speechless nih sama Bu Hana. Apa jawabannya sangat inspiring sekali. Seriously. Oke, senang sekali Bu Hana waktunya dan insight-nya dan inspirasinya bukan hanya buat saya tapi juga buat teman-teman di sini. Semoga apa namanya? Semoga ini bermanfaat ya pembicaraan kita malam ini dan sukses terus dengan Therapeutic-nya. Oke, dan kepada teman-teman pembicaraan dengan Bu Hana ini nanti akan bisa didengarkan di podcast Jakarta Vintage di Spotify, kemudian juga di YouTube. Oke, dan ini episode terakhir di bulan Ramadan. Jadi besok-besok sampai nanti mungkin minggu depan baru muncul lagi gitu ya. Jadi Bu Hana, thank you sekali lagi teman-teman. Thank you Sudah mau atas bergabung. setia ya mendengarkan. Oke, walaupun terputus-putus ini. Terima kasih Bu Hana. Selamat malam semuanya. Oke, thank you semuanya. Oke, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ya, bye bye.